Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya bakal coba mendemonstrasikan fitur Ganchart yang udah pernah saya buat gitu ya teman-teman. Oke, jadi di sini saya udah masuk ke halaman Ganchartnya. Jadi data Ganchart ini itu diambil dari dua data ya teman-teman. Itu diambil dari data perencanaan sama pelaksanaan. Oke, kalau misalnya di sini diperhatikan teman-teman di kanan sini itu ada tiga checkbox ya. Oke, kalau misalnya perencanaan di checklist berarti di Ganchart ini akan mengambil data dari perencanaan. Kalau dimatiin berarti data yang dari perencanaan gak bakal diambil. Kalau kedua-duanya dimatiin, dia hilang. Karena memang dia nggak ngambil data dari perencanaan maupun pelaksanaan gitu teman-teman. Oke, saya aktifin dua-duanya berarti uh, kalau misalnya saya aktifin dua-duanya perencanaan sama pelaksanaan ini, dia bakal ngambil data dari ini ya teman-teman dari perencanaan sama pelaksanaan. Oke, kalau misalnya saya ubah ya formatnya di sini, ini bisa berupa mingguan, kemudian berupa bulan, tahun, dan hari. Ini bisa hari ya. Kalau misalnya hari, di sini setiap hari Jumat itu dia tanggal merah gitu ya teman-teman. Jadi di sistem aplikasi ini itu setiap hari Jumat itu dia libur gitu ya teman-teman. Oke, oke. Di sini juga bisa filtering um, ini ya teman-teman berdasarkan statusnya juga gitu ya teman-teman. Oke, jadi bisa filtering berdasarkan status, misalnya semua dinyalain berarti dia bakal nampilin keseluruhan statusnya gitu ya. Ada yang down, progress, sama listing gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya saya insert lagi nih di data perencanaan, ini kan ada kategori perencanaan 3D dan subkategorinya itu adalah eksterior. Kalau misalnya saya masuk ke Ganchart itu harusnya ada 3D ya sebagai parent kategorinya, terus ada subkategorinya ada eksterior, kemudian di subkategori eksterior ini nanti akan ada tas apa aja, pekerjaan apa aja gitu ya. Untuk membuktikan di sini misalnya saya mau nambahin perencanaan ya. Misalnya tambahin 3D lagi, kita masukin eksterior juga. Ini pekerjaan 2 misalnya. PIC-nya kita tentukan, tanggal mulainya sama tanggal deadline-nya teman-teman. Nah, kalau misalnya tanggal mulainya nggak diisi, ya nanti dia nggak bakal masuk ke Ganchart ya teman-teman. Jadi Ganchart itu bakal muncul datanya ketika data perencanaan dan data pelaksanaan itu udah diatur untuk tanggal mulai dan tanggal deadline-nya ya teman-teman. Oke, di sini udah ada data baru nih, pekerjaan 2, subkategorinya adalah eksterior gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke Ganchart, kita lihat, oke, filteringnya berdasarkan data perencanaan aja. Nah, di sini udah ada ya teman-teman untuk pekerjaan 2. Nah, teman-teman di sini juga bisa update start date sama end date-nya itu di sini ya teman-teman di Gancartnya. Jadi bisa teman-teman klik dua kali. Nah, misalnya misalnya tanggal mulai sama tanggal selesainya itu mau diubah, misalnya jadi diundur gitu ya, jadi tanggal 24 misalnya. Nah, jadi nanti dia parent kategorinya juga bakal mengikuti max dari tanggal pekerjaan 2 gitu ya teman-teman. Kayak misalnya di sini saya mau ada tambahan lagi nih untuk perencanaan kita sekarang beda ya, bukan kategori 3D tapi misalnya plan. Oke. Uh, PIC-nya kita tentukan, tanggal mulainya juga, tanggal deadline-nya juga jangan lupa. Catatannya kita kosongin aja. Oke, kita masuk lagi ke Ganchart. Oke, kita filter dari perencanaan aja. Oke, kita lihat per hariannya. Nah, ini nanti muncul subkategorinya adalah denah sampai dengan atap, kemudian parent kategorinya itu adalah plan. Oke. Nah, ini kalau untuk yang perencanaan gitu ya teman-teman. Kayak kalau misalnya untuk yang pelaksanaan, misalnya di sini saya mau nambahin pelaksanaan addendumnya ya. Kita tambahin addendum, misalnya oke, kita tentukan PIC-nya ini
adalah pekerjaan galian tanah. Parentnya adalah plumbing ya. Ini untuk make sure aja gitu ya teman-teman tasnya. Oke, udah di insert yang plumbing ini. Nah, kalau yang add addendum di pelaksanaan gitu teman-teman, itu dia nggak ada untuk input tanggal mulai sama tanggal selesainya ya teman-teman. Jadi kita harus nambahin tanggal mulainya itu di sini. Jadi ada actionnya sendiri untuk ngeset tanggal mulai sama tanggal selesai. Kalau misalnya saya masuk ke Ganchart ya, walaupun tadi saya udah nge-insert satu data baru dengan kategorinya adalah pekerjaan plumbing dan subkategorinya adalah galian tanah, ketika saya ke Ganchart dan filter ini berdasarkan pelaksanaan aja, kalau belum di setting tanggal mulai dan tanggal selesainya ini nggak bakal masuk ke Ganchart-nya teman-teman. Oke. Di sini saya udah filtering berdasarkan pelaksanaan ya, data pelaksanaan. Tapi di sini sebenarnya itu kan ada tadi kita udah berhasil nge-insert kategori yang plumbing itu ya teman-teman. Nah, pekerjaan plumbing dia belum muncul karena memang tanggal mulai sama tanggal selesainya belum disetting. Belum diatur ya. Misalnya tanggal mulainya tanggal 23, tanggal selesainya tanggal 29. Oke, kita oke aja. Langsung kita masuk lagi ke Ganchart. Kita filter dari data pelaksanaan aja, formatnya per harian. Nah, nanti dia bakal ngegrouping nih teman-teman, udah berhasil nih datanya muncul dia dari kategori pekerjaan plumbing, kemudian dari subkategori galian tanah. Misalnya saya mau nambahin lagi pelaksanaan dari yang plumbing juga, subkategorinya adalah misalnya jangan galian tanah, kita ubah ya. Ini ada misalnya lantai dasar, tapi tetap parent kategorinya adalah plumbing. Satuannya misalnya buah ya. Volumenya 10. PIS-nya kita tentukan. Nah, ini adalah pekerjaan lantai dasar misalnya. Saya submit. Nah, saya lihat lagi ke Ganchart, saya filtering dari data pelaksanaan aja, formatnya dari hari. Nah, ini belum muncul. Oke, kalau belum muncul berarti tanggal mulai sama tanggal selesainya itu belum disetting. Kita setting dulu tanggal mulainya. Oke. Oke, dari tanggal 23 sampai tanggal 25 misalnya. Kita oke. Kita masuk lagi ke Ganchart, ambil aja dari data pelaksanaan, kita filter per harian. Oke. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa oke, ada. Oke, jadi cara bacanya gini ya teman-teman. Ini kebetulan dia masuk yang sama nih si garis ininya ya. Oke. Nah, cara ngebacanya itu seharusnya ini termasuknya ke lantai dasar ya. Kalau yang ini yang pekerjaan plumbing ini termasuk ke plumbing, dia kegalian tanah ya. Oke, ini cara bacanya rada sedikit ambigu, kalau misalnya saya geser ini baru kelihatan. Nah, seperti ini. Oke. Ini karena dia mulainya sama ya teman-teman. Ini rada sedikit ambigu cara ngebaca data si Ganchart-nya. Nah, oke. Dari pelaksanaan aja. Kita ulang lagi. Ini karena ada start date-nya yang sama teman-teman. Jadi dia rada sedikit ambigu garisnya nih untuk membedakannya. Tapi sebenarnya kalau misalnya teman-teman ubah ya untuk yang plumbing ini, misalnya tanggal mulai ada tanggal 24. Nah, kalau di-update ini udah gampang nih ngebacanya karena tas yang tadi ya, tas yang tadi itu nggak masuk ke tanggal yang sama. Jadi ada beberapa tas di tanggal mulai yang sama. Itu rada sedikit ambigu cara bacanya teman-teman. Jadi garisnya nyatu. Tapi sebenarnya secara algoritmanya di bagian belakangnya untuk struktur datanya ya. Untuk struktur datanya itu sudah benar untuk menampilkan gancarnya. Untuk pengelompokannya pun sudah benar sebenarnya. Misalnya ini gapnya kita jauhin dulu deh, misalnya di tanggal 27. Nah, ini tanggal 27 nggak kelihatannya garisnya. Kita majuin lagi. Nggak kelihatan karena dia di warna merah ya teman-teman ininya garisnya ya. Kita majuin lagi jangan tanggal 27 tapi tanggal 28 kita oke. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Jadi
di pelaksanaan itu kan ada kategori pekerjaan plumbing. Nah, pekerjaan plumbing ini dia memiliki subkategoritas lagi nih. Subkategori pekerjaan itu ada lantai dasar sama ada galian tanah, oke? Nah, lantai dasar ini memiliki tas apa aja? Nah, kebetulan lantai dasar yang ada di pekerjaan plumbing ya itu cuman ada satu tas aja. Tapi kalau misalnya saya masukin lagi ya untuk tasnya di pekerjaan plumbing, kayak addendum, saya tambahin addendum plumbing ya. Kita masukin yang lantai dasar. Oke, ini tas lantai dasar 2. Oke, ini punyanya plumbing ya. Oke, PIC-nya di set. Kemudian kita set juga tanggal ininya ya, tanggal mulai sama tanggal selesainya. Oke, misalnya tanggal 10 sampai tanggal 13. Saya oke. Saya lihat lagi ke Ganchart. Kita filter dari data pelaksana aja, view-nya mau hari. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk groupingnya. Jadi di lantai dasar ini udah punya dua tas nih, dua pekerjaan. Itu ada, ini adalah pekerjaan lantai dasar, sama yang barusan kita insert ini adalah lantai dasar 2. Nah, uh, kalau misalnya teman-teman notice di setiap pekerjaan ini kan ada warna si ininya ya, warna bar chartnya. Itu tuh sebenarnya memiliki arti gitu ya teman-teman. Kalau misalnya yang ini warna orange itu artinya listing ya kalau nggak salah. Iya listing. Kalau progress itu uh, warna ini gitu ya. Kalau down dia warna hijau gitu ya. Jadi masing-masing bar pada gancar itu memiliki maknanya sendiri gitu teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk fitur gancar yang udah saya buat gitu teman-teman. Untuk struktur datanya nanti bakal saya coba jelaskan juga di video yang berbeda.